Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, ustadz-ustadzah, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, jamaah Masjid Darut Taqwa dan seluruh pemirsa dimanapun antum berada, dan para shaimin shaimat yang menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat jasmani rohani, sehingga bisa menuntaskan Ramadan kali ini sampai akhir nanti, bahkan sampai berhari raya Idul Fitri, bahkan diberikan panjang umur sampai kemudian kula jenengan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita awali kajian kita dengan bacaan bismillah dan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Anfal ayat 60 apa? Apa niti? Ayat berapa? 65 ya, kalau nggak salah ya. 64 kemarin tentang betapa karunia Allah untuk mempersatukan hati kaum mukminin itu tidak bisa diukur dengan materi seberapapun besarnya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Hanya Allah yang memautkan hati kula jenengan orang-orang beriman. Nah, di sini Allah kemudian menyuruh, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harrid ya. Harrid itu gugahlah ya. Semangatilah, jadi doronglah ya. Siapa? Orang-orang iman. Jadi ayat sebelumnya setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian ada sekitar 60-70 sahabat yang masuk Islam, lalu kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Setelah sekian lama berdakwah secara sirri, diam-diam, lalu kemudian selanjutnya secara bertahap Allah kemudian memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh kaum mukminin agar melaksanakan peperangan. Kenapa diperintah untuk peperangan? Karena kaum musyrikin juga semakin gencar memerangi orang Islam. Terus nerangnya ayat peperangan itu hati-hati. Nanti disangkakno orang Islam ini suka perang, padahal mboten. Anane wong Islam perang niku nggih karena diperangi. Jadi prinsipnya umat Islam itu tidak pernah mengganggu orang lain, tapi ketika diganggu orang lain ya kita melawan gitu ya. Maka di sini karena gencarnya kaum musyrikin, kaum kafirin ini memerangi umat Islam, lalu kemudian ada perintah harridil mu'minina 'alal qital. Sebagaimana mereka memerangi umat Islam, maka umat Islam harus bergerak untuk memerangi orang-orang kafir itu. Nah, maka kula jenengan nggih ngoten, dalam hal berdakwah, dalam rangka berjihad di jalan Allah ya sesuai dengan kapasitas kula jenengan. Ya, di sini maka kemudian iyyakum minkum 'ishruna sabirun, apabila di antara kalian ya ada orang sebanyak 20 orang yang sabar. Nah, ini berarti kuncinya orang berperang itu sabar. Kuncinya kula jenengan sakit beribadah itu karena kesabaran. Maka para ulama membagi sabar itu menjadi 3 aspek. Sabar ala ta'ah,
sabar melaksanakan ketaatan. Panjenengan puasa Ramadan, lapar dahaga kita jalani sampai maghrib nanti, itu ya karena kesabaran panjenengan. Tanpa kesabaran, siang-siang panasnya gak karuan, ya orang dodol es campur lewat. Nah, Mas Alvan ambiar, ya Van ya, itu. Nah karena kegigihan kesabaran kula jenengan, maka kuncinya orang berpuasa itu termasuk adalah sabar ala ta'ah, sabar menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun. Karena di jalan-jalan banyak Pak orang yang mengaku Islam. Gitu. Mengaku Islam. Warungnya ketoknya tutup. Ternyata gondal-gandul ketok sikile. Ada orang ketok awake. Wong dodol es legen nyatane tasik rame. Itu gorengan barang niku sik. Wah, iku malah ngiming-ngimingi wong iku. Nggih. Jadi seperti itu. Harridil mu'minina 'alal qital, sabar 'ala ta'ah. Yang kedua, sabar 'anil maksiyah. Ya. Sabar terhadap meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Ya. Sabar 'anil musibah. Jadi terhadap musibah. Itu. Baik, nah, ketika orang ini sabar, sabiruna isruna sabirun, di antara kalian wahai orang beriman, kalau ada 20 orang yang sabar, maka yaghlibu mi'atain, mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Jadi kesabaran itu bisa mengalahkan lebih banyak orang. Makanya kenapa perang Badar itu kok dimenangkan oleh kaum mukminin, karena walaupun pasukannya tidak sebanding, karena kesabaran mereka, karena kegigihan iman mereka. Ya, ketika itu dimotivasi sama Rasulullah SAW. Ketika umat Islam sudah mulai melemah, dan itu manusiawi Bapak Ibu. Seorang manusia itu kadang-kadang lemah. Itu ketika mulai kelihatan lemah ini indikasinya, kemudian Rasulullah dawuh, "Qumu ila jannatin 'arduhas samawati wal ardh." Bangkitlah kalian orang beriman. Ayo raih itu surga Allah yang seluas langit dan bumi. Ngoten niku langsung semangat orang para sahabat dulu itu jamaah. Kula jenengan kadang-kadang kan mboten. Mau didhawuhi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dikengken age-age ngoten niku kadang-kadang kula jenengan tasik klelar. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat, itu kan untuk bergegas meraih ampunan Allah dan surganya. Tapi nyatanya kadang-kadang kula jenengan kontraproduktif dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin para sahabat dulu ketika dipanggil ini lalu kemudian mereka bergerak. Dengan kesabaran mereka, kegigihan mereka, isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun, manakala di antara kaum mukminin itu ada terdiri dari 100 orang yang sabar, maka yaghlibu alfam minalladzina kafaru. Mereka akan mengalahkan 1000 pasukan dari orang-orang kafir. Ya, 100 orang yang sabar akan mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Ini dzalika biannahum qaumul la yafqahun, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak paham. Ya, mereka kadung sombong, merasa mayoritas, mereka merasa menang, mereka alat-alatnya serba canggih, merasa pasti menang menghadapi orang-orang mukmin. Ternyata di luar dugaan tanpa sepengetahuan orang kafir itu bahwa kaum mukminin punya perbekalan kesabaran, ketangguhan mental, spiritual, rohaniyah yang sudah dibangun, sakofah nafsiyah, ya, yang telah dikuatkan oleh Rasulullah SAW itu yang tidak diketahui oleh orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir mengalami kekalahan. Al-ana khaffafallahu ankum. Hari ini, saat ini, kata Allah, khaffafallah, Allah meringankan angkum dari kalian semua wahai orang beriman, wa alima, dan Allah Maha tahu anna fikum dha'fa, bahwa di dalam diri kalian itu sebetulnya ada perasaan lemah. Perasaan lemah, loyo itu ada. Maka di ayat yang lain itu fama dha'ufu wa mastakanu, ya, wala tahinu, ya kan? Jangan merasa lemah, jangan merasa loyo, jangan merasa apa itu tidak pede. Kaum mukminin itu, ya. Jadi merasa bahwa kita ini umat yang terbaik, wa antumul a'launa. Itu. Kalian adalah umat yang tertinggi nilainya, tertinggi derajatnya
di mata Allah. Tapi syaratnya in kuntum mukminin. Oke, kalau orang-orang itu beriman, jangan mau dikotomikan, jangan mau mindsetkan bahwa umat Islam ini kaum yang lemah, ya, terutama ekonominya, walaupun realitanya kadang-kadang juga demikian, ya. Atau mungkin lemah dalam konteks memegang kebijakan. Betapa yang mayoritas kadang-kadang dikuasai oleh minoritas. Misalnya ini tanpa kemudian kita mengganggu orang lain, mari generasi kita wujudkan generasi yang nanti bisa menjadi seperti yang difirmankan Allah surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku, ya kan? Jangan sampai kula jenengan meninggalkan generasi yang lemah. Ya, putra-putri kita segini ini, insyaallah kita ajak ke masjid, ya. Kita ajak untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Itu betapa banyak anak-anak kita itu Ramadan kok malah merconan, ya. Alasannya katanya para kiai, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ahlan niron. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, diharamkan jasadnya masuk neraka. Hadisnya itu dhaif, lemah. Kalau toh kita pakai ya untuk motivasi. Gembira dalam arti apa ya? Dalam arti meningkatkan amaliyah kita. Bukan gembira dalam arti goes ke sana kemari. Futsal, mulai-mulai kecapean. Akhirnya ya nyolong ngumbi. Jadi poso sapi, mari mangan diu sapi. Ya, poso wedhus, mangan karo adus. Nah, ini akibatnya apa? Mengurangi kesempurnaan puasa kita. Gitu. Atau puasa dalam arti ngabuburit, ngapunten misalnya sambil lihat sesuatu yang tidak manfaat. Padahal Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Salah satu indikasi orang muslim terbaik adalah ketika mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Siaran-siaran yang kurang mendidik, yang kurang mengarahkan untuk kita ghirah kepada Islam kita, sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Ya, Mas Alfan, Mas Alvin, Mas Abid, Mas Yoga itu kan. Dari misalnya suara FM ganti sekarang suara Muslim, gitu kan, suara Al Akbar, itu sekarang radio Muslim banyak Bapak Ibu, ya. TV pun demikian, ada TV Muhammadiyah, TV Majelis Ulama Indonesia, TV 9, ya. Sekarang Bapak ada AMTV, Aula Media TV, monggo nanti sore jenengan saksikan itu, ada Fajar dari Timur itu, ya, ada saya dan beberapa jamaah. Nanti kapan-kapan monggo putra-putri kula jenengan kita ajak untuk syuting. Masih ada 2 episode yang menjadi tanggungan kita. Itu dalam rangka upaya apa? Untuk mencerdaskan kita, bukan sekedar cerdas secara ilmiah, tapi juga cerdas secara akidah. Salimul akidah, sahihul ibadah. Itu harus menjadi kunci kula jenengan. Nah, di sini maka al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ya, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Sekali lagi, yang jiwanya lemah itu, perasaannya loyo itu, dikuatkan lagi. Tidak usah khawatir, 100 kalian yang sabar akan mengalahkan 200 orang yang kafir itu. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. 1000 orang yang sabar mengalahkan 2000 orang yang kafir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Nggih. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan diri kepada kula jenengan, ya, agar kula jenengan percaya bahwa Allah hanya menyertai, membersamai orang-orang yang sabar. Luar biasa. Kata-kata ma'an itu Bapak Ibu bukan sekedar digandeng. Nggih. Kalau bi itu bisa jadi. Nggih. Ngapunten saya dengan bapaknya Pak Arif ini, Mas Arif ini siapa ini saya lupa ini. Mas Arif sekarang di mana, Pak? Enggak, sudah selesai kuliah. Subhanallah, oke. Pinter ini dulu ya. Bapaknya Pak Mas Arif misalnya, oke. Kalau saya menggandeng beliau dengan gandengan tangan, itu cukup dengan kata-kata bi. Tapi kalau sudah ma'a, itu bisa lebih dekat dari itu. Ya, bisa dempet, bahkan bisa adu harapan, bertatap muka, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Kalian sabar, nggih, akan dibersamai Allah. Ya. Tidak usah khawatir. Nah, orang yang sabar itu kuncinya, bekalnya di dalamnya adalah ada keikhlasan, ada keridhaan, ada ketawakalan, gitu.
Di mana tawakil itu kita awali dengan ikhtiar secara maksimal, berdoa secara optimal, dan dibingkai dengan tawakal secara total. Itu yang sering saya sampaikan. Sehingga insya Allah akan senantiasa dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka wiritan kula jenengan selalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau anak-anak sekarang ya lagunya Allahul Kafi Rabbuna, gitu kan? Lagu-lagu seperti itu. Oke. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ini sedikit ayat yang kita kaji kali ini. Mudah-mudahan dibersamai dengan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin, istiqomah di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada salahnya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita berpuasa ini sangat dimudahkan dan diijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada putra-putri kami, kepada seluruh jamaah kami. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, syafaati kami dengan Al-Quran, tunjukilah kami dalam kebenaran ya Allah dengan Al-Quran. Ya Allah, Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana wa a'malana wa taubatana wa tamim taksirana wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Terimalah puasa kami, terimalah amal-amal soleh kami, amal ibadah kami dan taubat kami. Sempurnakan kekurangan-kekurangan kami, berkahi dunia dan akhirat kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil sunnah wa ahlil siha wal afiyah wa ahlil salamah wa ahlil rizki halalan tayyiban mubarakah wa ahlil ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahlil karamat wal istiqamah wa ahlil hidayah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.